Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, setelah kita mempelajari tentang taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan kepada pemerintah, kita akan melanjutkan pembahasan kepada semangat bekerja melaksanakan ketaatan tersebut, melaksanakan sebuah perbuatan-perbuatan yang mana semangat kerja ini dinamakan dengan etos kerja, yang akan dibahas dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-105 dan surat Az-Zumar ayat ke-39. Kita mulai dengan surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, kerjakanlah oleh kalian semua terhadap apa yang kalian inginkan, maka Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman melihat kepada amal kalian, dan kalian semua akan dikembalikan dengan kebangkitan kepada Zat yang Maha Mengetahui yang gaib, Zat yang mengetahui yang nampak, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kalian terhadap apa yang kalian kerjakan, lalu Allah membalas kalian terhadap apa yang kalian kerjakan tersebut. Di dalam Quran surat At-Taubah ini dijelaskan bahwasannya manusia termasuk kita diperintahkan untuk mengerjakan apa yang kita inginkan. Tentu di sini ada dua cabang. Yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang baik adalah sesuatu yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sesuatu yang tidak baik adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka etos kerja di sini, semangat mengerjakan itu semua harus berdasarkan motivatornya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan pada keyakinan setiap manusia. Maka keyakinan ini juga terbagi ke dalam dua macam. Ada yang keyakinan kepada Allah, ada keyakinan kepada selain Allah. Jikalau dasar kerjanya semangat atau motivasi dia mengerjakan sesuatu adalah berdasarkan keyakinan kepada Allah, sehingga pekerjaannya sesuai dengan perintah Allah, maka tentu dia akan mendapatkan balasan berupa pahala. Akan tetapi jikalau berdasarkan sebuah keyakinan dia kepada selain Allah, dia mengagungkan selain Allah, menyembah selain Allah, dan bekerja keras karena selain Allah itu, tentu dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena etos atau semangat dia yang mendorong bekerja bukan berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di akhirat orang-orang ini akan dibalas tergantung dengan pekerjaannya. Ada yang baik tentu akan dibalas dengan sesuatu yang baik pula, yaitu pahala dan surga. Kalau toh tidak baik, tentu akan mendapatkan balasan yang tidak baik juga, yaitu di dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga etos kerja semangat ini harus benar-benar diperhatikan. Oleh sebab itulah isi kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat ke-10 ini, yang pertama, perintah bekerja melaksanakan kebaikan berdasarkan keyakinannya masing-masing. Sedangkan orang yang beriman harus berdasarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian isi kandungan yang kedua, semua manusia itu akan dikembalikan kepada Zat yang Maha Mengetahui yang gaib dan yang nampak, yaitu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya semua amalan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan etos atau dasar seseorang bekerja. Ayat ini merupakan perintah untuk bekerja, dan orang yang beriman diperintahkan bekerjanya kepada sesuatu yang baik, yaitu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Lalu kita lanjutkan penjelasannya dalam tafsir yang lain. Misalkan kita buka tafsir Ibnu Abbas. Di dalam tafsir Ibnu Abbas ini dijelaskan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Dan katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kerjakanlah oleh kalian terhadap kebaikan setelah taubat, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman melihat terhadap amal kalian. Dan juga kalian akan dikembalikan setelah mati kepada Zat yang mengetahui yang gaib, yaitu sesuatu yang tidak tampak dari hamba-hambanya, dan juga dikatakan sesuatu yang akan ada. Dan juga Zat yang mengetahui yang nampak, yaitu sesuatu yang diketahui oleh hamba-hambanya, juga dikatakan sesuatu yang ada. Lalu Allah memberitahukan kepada kalian terhadap apa yang kalian kerjakan dan terhadap apa yang kalian ucapkan, yaitu dari kebaikan dan keburukan. Di sini juga dijelaskan ada sebuah etos untuk bekerja, semangat untuk bekerja, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah seseorang tobat dari sesuatu yang tidak baik. Maka orang-orang yang telah bertobat pun tetap ada dua cabang pekerjaannya. Ada yang sesuai dengan perintah Allah berupa kebaikan, ada juga yang tidak sesuai dengan perintah Allah berupa kejahatan. Maka orang beriman sekalipun dasarnya tetap diperhatikan pula pekerjaannya. Maka di sini etos kerja harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, agar nanti pembalasannya berupa pahala kebaikan. Lalu kita lanjutkan dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 dan juga ayatnya sama, ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi 'amalu 'ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kaumku, kerjakanlah oleh kalian berdasarkan kedudukan kalian atau keadaan kalian. Sesungguhnya aku juga mengerjakan sesuai dengan keadaanku, maka tentu kalian akan mengetahui balasannya. Di dalam ayat ini ada dua etos, yaitu etos keyakinan yang berbeda. Orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, etosnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dasarnya adalah iman kepada Allah, sehingga pekerjaannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini dikatakan inni amilun. Inni amilun, sesungguhnya aku juga mengerjakan berdasarkan keadaanku, yaitu kepada sesuatu yang Allah perintahkan kepadaku. Sedangkan orang-orang kafir diperintahkan, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan agama dan keyakinan kalian, sungguh kalian akan mengetahui balasannya. Di sini berarti etos mereka itu berupa keyakinan yang berbeda dengan orang-orang yang beriman. Sehingga nanti di akhirat ada dua golongan yang dipisahkan, ada golongan yang celaka, ada golongan yang berbahagia. Maka etos ini sangat penting, walaupun kerjanya sama, etosnya berbeda, hasilnya juga akan berbeda kelak di akhirat. Oleh sebab itulah di dalam ayat ini isi kandungannya terdapat dua,
Yang pertama, etosnya orang beriman itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Sedangkan orang-orang kafir, mereka dasar bekerjanya adalah keyakinan mereka sendiri, yang tentu pekerjaan mereka tidak akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan mereka tidak beriman kepadanya. Itulah etos kerja yang dibahas dalam dua ayat ini. Kesimpulan daripada dua ayat ini bahwasannya kita sebagai orang yang beriman harus mempunyai etos kerja keyakinan yang benar, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan keimanan inilah semangat kita untuk bekerja mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin kuat, sehingga kita tetap fokus terhadap apa yang Allah perintahkan dalam bekerja, baik bekerja untuk berdagang mencari nafkah, jauh daripada menipu orang, jauh daripada sesuatu yang Allah larang, jauh dari riba, dalam muamalah, munakahah, jinayah, ibadah, semuanya memperhatikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semangat bekerja itu berdasarkan keyakinan memperhatikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yang sulit kita ajak dan memang tidak bisa kita ajak kepada kebenaran dalam keyakinan, maka biarkanlah mereka mengerjakan apa yang mereka yakini, yang tentunya mereka akan tahu balasannya kelak. Lalu kita lanjutkan membahas hukum bacaan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39. Salah satunya kita pelajari hukum bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya qaumi 'amalu 'ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun. Qul, lam di sini adalah wajib idhar, lamnya lam fi'il, wajib idhar dibaca jelas. Qul ya qaumi, ya mad tabi'i, mad asli dua harakat. Ya qaumi amalu ala makanatikum inni, mimati bertemu dengan hamzah, ini hukumnya adalah idhar syafawi, dikarenakan mimati bertemu salah satu huruf idhar syafawi yang 26 selain mim dan ba. Cara bacanya, membaca mimati ini harus jelas pada bibir, dikarenakan artinya idhar syafawi, idhar itu adalah jelas, syafawi adalah bibir, sehingga membaca mim ini harus jelas pada bibir. Ini nun bertasydid, ini adalah gunnah, yang mana huruf gunnah ada dua, yaitu nun dan mim bertasydid, yaitu cara bacanya didengungkan dua harakat pada hidung. Inni amilun fasawfa ta'lamun. Amilun ini ada ikhfa awsat, dikarenakan tanwin dhammah menghadapi fa, salah satu huruf ikhfa awsat yang 10, yaitu fa. Amilun fasawfa ta'lamun. Cara membacanya pertengahan antara samar dan gunnah, antara samar dan berdengung, sehingga mendekati huruf an. Amilun fasawfa ta'lamun. Mun ada mad tabi'i menghadapi huruf yang diwakafkan disebut mad arid lisukun yang panjangnya 2 sampai 6 harakat. Itulah diantaranya penjelasan tentang sifat-sifat huruf hijaiyah yang harus kalian pahami dan kita terapkan dalam Al-Quran, cara membacanya. Lalu bagaimana agar kita menguasai sifat-sifat huruf ini? Yaitu dengan cara melatih lisan kita mengucapkan satu persatu huruf hijaiyah, yaitu dengan wajan a, i, u, a, a, i, u, a, i, u, a, u, an, ani, a, na, minal mu'ni, ma, i, an, ani, a,
Ini bisa digunakan untuk huruf-huruf yang lainnya. Misalkan ba, maka hamzahnya ini ganti semuanya dengan ba. Cara membunyikannya, maka harus memahami sifat-sifat ba ini dan makhrajul hurufnya. Lalu kita katakan ba pada kedua bibir yang disentuhkan dengan mempraktikkan sifat-sifat ba ini, yaitu jahar diantaranya, tidak ada hembusan napas, dia syiddah harus ditekan pada kedua bibir, lalu dia juga termasuk huruf istifal, kemudian termasuk huruf idlaq dan juga qalqalah. Maka ba di sini langsung kita latih ba, bi, bu, bab. Ketika bab, maka di sana ada pantulannya, ditekan pada kedua bibir, maka terus diulang-ulang diucapkan. Insya Allah akan benar-benar menguasai cara membaca huruf-huruf hijaiyah dengan baik. Demikian yang dapat disampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.